Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film The Mist. Siapapun yang masuk ke kabut ini akan celaka. Cerita berasal dari kota kecil Bridgetown, Maine. David Drayton nampak sedang sibuk bekerja untuk menyelesaikan poster sebuah film. Pekerjaannya terhenti ketika mati listrik akibat badai ganas yang terjadi saat itu. David mengajak istri dan anaknya untuk berlindung di ruang bawah tanah, dan itu adalah keputusan yang tepat. Esok paginya, saat mengamati kerusakan akibat badai semalam, David dan istrinya melihat ada kabut tebal yang mendekat perlahan dari arah danau. Meski tak biasa, David dan istrinya tak menaruh perhatian lebih pada kabut tersebut. David mengajak Billy untuk membeli persediaan makanan sekaligus beberapa bahan untuk memperbaiki rumahnya yang dijebol oleh pohon. Tetangganya yang bernama Norton ikut pergi ke supermarket bersama mereka. Saat di jalan, mereka melihat iring-iringan mobil militer yang berlawanan arah dengan mereka. Iring-iringan itu menarik perhatian mereka sekaligus mengungkapkan kalau di kota ini ada proyek militer yang disebut Arrowhead. Meski demikian, mereka tak tahu apa yang dikerjakan oleh militer dalam program tersebut. Sesampainya di supermarket, David mengecek sinyal ponsel miliknya, lalu mencoba telepon umum yang ada di sana. Keduanya tak membawa hasil karena jaringannya sedang down akibat badai. David pun menyusul ke dalam supermarket. Saat sedang belanja bersama Billy, tiba-tiba ada seorang warga lokal bernama Dan Miller yang berlari ketakutan ke arah supermarket. Tak lama setelah dia datang, sirine peringatan tanda bahaya pun berbunyi. Pengelola toko telah menutup pintu masuk, sementara di luar, kabut telah menyelimuti mereka. Dalam keadaan terluka, Miller bilang kalau ada sesuatu di dalam kabut tersebut. Billy ketakutan melihat beberapa peristiwa itu. David berusaha untuk menenangkannya. Udara yang semakin dingin membuat David ingin mencarikan selimut untuk Billy. Salah seorang pengelola toko yang bernama Ollie Wicks mengatakan jika ada selimut di ruang suplai. Saat mencari selimut, David mencium bau mesin yang overheating. Ternyata itu adalah dari generator darurat yang kepanasan. David mematikan generator tersebut, namun saat dia kembali mencari selimut untuk Billy, dia kaget ada sesuatu yang nampaknya sedang mendorong-dorong pintu tralis. David secepatnya pergi dari sana, dan di depan pintu dia bertemu dengan Ollie dan beberapa orang lainnya. Mereka kembali untuk memeriksa generator. Karena overheating ini disebabkan oleh ventilasi yang tersumbat, dua orang mekanik ini meminta seorang pegawai toko bernama Norm untuk membantu mereka dari arah luar. Ide ini ditentang oleh David. David bilang ada sesuatu di luar sana yang mungkin berbahaya, tapi peringatan David ini malah mereka tertawakan. Norm pun tak ketinggalan memberikan ekspresi mengejek pada David. Dia pun kemudian membuka pintu tralisnya. David berusaha membantu Norm, begitupun dengan Ollie. Ukuran tentakel yang sangat besar ternyata sangat berbahaya dan menyulitkan mereka. Mereka segera kembali ke toko saat Norm tak mungkin lagi terselamatkan. David membicarakan hal ini ke Norton, tapi diskusi mereka tak berjalan baik. Begitupun saat dibicarakan dengan semua orang di sana. Sama seperti tadi, semuanya malah meledek David meski sudah dibantu oleh kesaksian Ollie dan dua mekanik bodoh. Rekan kerja Ollie yang bernama Bud dan beberapa lainnya kembali ke ruang suplai untuk memastikan cerita David. Mereka pun akhirnya menemukan potongan tentakel yang tadi menyerang Norm. Mereka kembali ke toko dengan cemas dan berusaha menumpuk karung pakan untuk memperkuat bagian depan toko yang berbahan kaca. Konflik pun bertambah kala sekelompok orang yang dipimpin oleh Norton menyatakan tetap tak percaya dengan cerita David dan ingin keluar untuk mencari bantuan. Karena tahu bahaya dalam kabut nyata, salah seorang saksi yang telah melihat tentakel bersedia menemani Norton dan kelompoknya beberapa meter ke area parkir sambil mengambil senjata dari salah satu mobil. Agar lebih aman, mereka mengikatkan tali padanya. Namun setelah beberapa meter, ada yang menarik tali dengan kuat dan mengangkatnya ke arah atas. Orang ini pun hanya kembali sepotong saja. Begitupun Norton dan kelompoknya, sepertinya bernasib serupa. Meski mereka sudah pergi dan seperti nyatakan kembali, bukan berarti pengacau di dalam toko sudah tak ada lagi.
Emak-emak ini mulai semakin nyaring menyuarakan kabut ini sebagai akhir dari dunia, dan semua orang yang berada di dalam toko adalah berdosa, kecuali dirinya. Dia merasa dirinya sebagai orang suci yang bakal membawa mereka semua selamat. Singkat kata, dia adalah emak-emak halu yang sok suci. Beberapa orang baik yang berakal sehat membantu David menjaga Billy. Dua di antaranya adalah Amanda Dunphy dan Irene Rappler. Amanda bahkan punya pistol yang selalu dibawanya untuk menjaga diri. Hanya saja dia gak bisa memakainya dengan baik. Jadilah yang memegang pistol tersebut adalah Ollie yang sebenarnya merupakan mantan juara tembak tingkat daerah. Saat malam semakin larut, mereka dikagetkan oleh serangga berukuran besar yang menghampiri kaca. Mereka menyorotkan senter untuk melihat serangga besar yang berterbangan. Namun yang terjadi kemudian adalah jumlah serangga yang berkerumun di kaca malah semakin banyak. Kerumunan serangga ini menarik perhatian predator yang menyambar dan menabrak kaca. David yang sadar serangga ini tertarik pada cahaya meminta lampu segera dimatikan, tapi dua mekanik bodoh sekaligus budak ini malah menyalakan lampu. Terlambat sudah, kaca pun akhirnya bobol oleh salah satu predator. Semua orang langsung heboh dan sangat lambat untuk menutup lubang pada kaca ini. Ini berakibat beberapa serangga dan predator masuk ke dalam toko. Dan tak perlu waktu lama, dua korban langsung jatuh. Satu disengat serangga dan seorang lagi jadi menu baru bagi si predator. Korban bertambah seorang saat dia terbakar oleh api yang dia siapkan sendiri. Tambah ngeselin lagi saat si emak-emak halu yang dihinggapin sama serangga tadi malah gak kena sengat. Jujur copycat pengen si halu ini kena sengat serangga berkali-kali sekaligus dihajar sama si predatornya. Sialannya dia malah aman-aman saja dari sengatan serangga. Mungkin si serangga juga pilih-pilih dulu kali ya. Dilepas gitu aja sama serangga, ternyata membuat si halu merasa jadi manusia yang sakti. Momen kebetulan ini pun dia manfaatkan untuk pansos di hadapan semua orang yang sedang ketakutan. Setelah semua serangga dan predator diatasi, perhatian David kini tertuju pada korban yang luka bakar. Ollie mengatakan ada toko obat-obatan di dekat supermarket. David dan beberapa orang lainnya ingin pergi ke sana. Si halu menentang rencana David. Dia menakut-takuti kelompok David akan azab yang akan menimpa mereka jika mereka tetap pergi. Si halu ingin semua orang menurut padanya. Tak terpengaruhi oleh si halu, David dan kelompoknya pelan-pelan berjalan ke sana. Ketika sampai, toko dalam keadaan terbuka dan tidak dalam keadaan yang baik. Mereka segera menuju rak obat-obatan dan mengambil obat yang diperlukan. Sepertinya operasi ini akan berhasil dengan mudah. Namun demikian, seorang dari mereka mendengar sesuatu. Bahkan pas mau keluar, mereka temukan seorang militer yang terbungkus bagai kepompong. Militer ini berkata dengan pelan dan memohon maaf atas bencana kabut ini. Semua mencoba untuk menolong, tapi kepompongnya sulit untuk dirusak. Monster laba-laba menyerang bergerombol dan punya serangan individu yang cepat serta beracun. Jika sampai kena, maka semua akan berakhir. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa kembali ke supermarket. Sayangnya, jatuhnya korban dimanfaatkan dengan baik oleh si emak-emak halu agar tak ada lagi orang yang menentangnya. Dan itu berhasil. Semakin banyak orang yang jadi pengikutnya si halu. Keadaan bertambah pelik saat dua orang militer yang ada di sana malah bunuh diri. Satu orang militer lain akhirnya mengungkap informasi proyek Arrowhead yang ternyata adalah proyek untuk membuka gerbang ke dimensi lain. Dengan kata lain, monster-monster yang telah menyerang mereka adalah makhluk dari dimensi itu. Keterangan dari si militer ini membuatnya diadili oleh si halu dan para pengikutnya. Mereka menyatakan bahwa dia sangat pantas untuk dijadikan tumbal bagi para makhluk haus darah di luar sana. Kekacauan di luar dan di dalam supermarket mau tak mau membuat David dan kelompoknya harus segera pergi dari sana. Mereka diam-diam berangkat di pagi hari, namun rencana mereka diketahui oleh si halu sialan ini. Dia langsung melakukan orasi berlebihan sebagaimana biasanya untuk menghakimi semua orang yang melawannya. Kelompok sesat ini ingin menjadikan Billy sebagai tumbal yang berikutnya. Hal ini membuat David dan yang lainnya dikepung dan makin terdesak. Untung saja Ollie mengambil tindakan penyelamatan yang cepat dan tepat. Matinya si otak sesat membuat makhluk-makhluk bodoh pengikutnya kelimpungan. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok David untuk segera pergi dari sana. Bahaya di dalam selesai, bahaya di luar sudah menunggu mereka. Tak heran jika siapapun yang masuk ke kabut ini akan celaka. Kelompok David terpecah dengan mudah. 6 orang berhasil sampai ke mobil, sedangkan 2 orang lain entah berlari ke arah mana. Mereka memang jadi sasaran empuk bagi makhluk buas yang berada di dalam kabut.
Jadilah mereka hanya tersisa 5 orang saja. Mereka mengendarai mobil menuju rumah David yang ternyata sudah menjadi sarang laba-laba. Istrinya tidak selamat. Hatinya sangat bersedih, namun perjalanan mereka harus tetap berlanjut. Kabut ini memang membawa malapetaka untuk semua. Hingga akhirnya bensin mobil David habis. Mereka berpikir inilah akhir dari perjalanan mereka. David melihat peluru di pistol hanya tersisa 4 buah. Keputusasaan membuat mereka tak bisa berpikir jernih dan salah mengambil keputusan. David keluar dari mobil sambil berteriak-teriak. Dia mendengar suara raungan dan berharap monster ganas tersebut segera datang dan menghabisinya. Namun, saat dia melihat ke arah suara, bukan monster yang datang. Iringan kendaraan militer melewatinya disertai dengan ketebalan kabut yang mulai memudar. Dia melihat banyak orang yang telah terselamatkan. Rupanya militer telah bertindak dan berhasil mengatasi krisis ini. Andai tadi dia tak mengambil tindakan yang berdasarkan keputusasaan, sepertinya akan lebih banyak lagi orang yang selamat, termasuk putranya. Itulah alur cerita film The Mist. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.